Jadi supaya tidak ada kegiatan-kegiatan yang bersifat provokasi, anarkisme, semuanya penuh dengan kesejukan. Dilakukanlah calling system. Sudah tidak zamannya lagi sekarang dengan cara konvensional untuk menyuarakan sesuatu di luar dengan cara lapangan. Nah, itu sebagai bentuk hadirnya kita Polri di tengah-tengah masyarakat. Ini program Polri juga. Iya, ada. Tapi bukan berarti mau mengambil lahan pertanian ya? Tidak. Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Salam jumpa kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, siang hari ini kami kembali menyapa Anda. Dan seperti biasanya, kehadiran kami di studio RRI, siang ini agak sedikit berbeda. Kami bertandang ke ruangan khusus, ke ruangan orang nomor 1 di Kepolisian Resort Merauke, di ruangannya Pak Kapolres kita. Apa kaitannya kami datang ke sini? Tentu kita akan berbincang-bincang bersama Kapolres Merauke, AKBP I Ketut Suwarnaya SH SIK. Apa saja yang nanti kita bicarakan? Tentu terkait dengan 1 Juli nanti 78 tahun Bayangkara kita merayakan hari jadinya. Oke. Saya sapa dulu Kapolres kita, Bapak AKBP I Ketut Suwarnaya. Selamat siang, selamat pagi kalau saya. Selamat pagi Pak Komandan. Pagi, tetap semangat. Siap. Ya. Sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Baik. Kami dapat informasi juga ini. Saya harus panggil masih Pak Kapolres atau Pak Wadir ini? Kita konfirmasi dulu ini. Iya. Masih Pak Kapolres. Masih Pak Kapolres. Cuman mungkin beberapa saat lagi, menjadi Pak Wadir mudah-mudahan. Karena surat keputusan saya harus berpindah tugasnya sudah keluar. Begitu. Rasanya baru minggu lalu Pak Kapolres di sini. Iya, memang benar ya, Januari kalau nggak saya ke sini. Namun ini adalah instruksi dari satuan atas, mau tidak mau harus kita laksanakan seperti itu. Baik, Pak Kapolres, kita tahu bahwa pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024 berjalan lancar, aman. Untuk kawasan Papua Selatan sendiri, pelaksanaan pemilu kada itu berjalan lancar dan kita. Nah, kita dihadapkan 27 November 2024, pilkada kita sudah di depan mata, 5 bulan lagi ke depan. Kaitannya dengan itu tentunya masyarakat juga ingin tahu. Bagaimana kondisi Kantipmas kita saat ini, Komandan? Ya, puji Tuhan ya, pemilu beberapa waktu yang lalu itu ya, legislatif ya, terutama kalau presiden memang seluruh Indonesia juga. Namun yang berkontestasi potensi kerawanan kemarin saat pemilu itu kan legislatif, DPRD, kemudian DPRD kabupaten maupun provinsi. Ya puji Tuhan di Kabupaten Merauke dan khususnya juga Kabupaten Merauke menjadi ibu kota provinsi, karena semua terpusat di kota Merauke, baik pleno-pleno penghitungan, pleno kabupaten maupun pleno provinsi. Dan memang ada riak-riak sedikit, ada kepuasan para pihak yang merasa mungkin saat itu tidak memenuhi syarat suaranya sehingga tidak terpilih, namun semua bisa teratasi. Dan kita lihat juga memang masyarakat di selatan ini memang karakter jiwanya penuh dengan kedamaian, sehingga semua bisa dikelola dengan baik dan akhirnya kondisi bisa kondusif. Nah, ke depan berkaca pada pemilu, tentunya suatu hal yang berbeda terkait dengan pilkada, pemilihan kepala daerah. Tentu tidak bisa kita samakan gitu ya. Ini tensinya tentu makin lebih eskalasi, tensinya makin tinggi karena kedekatannya begitu dekat dengan masyarakat Merauke ini. Benar, karena yang berkontestasi ini kalau kemarin memang jumlah kontestannya banyak, tapi mereka membawa individu. Paling kalaupun mereka komplain hanya bersifat keluarga kerabat terdekat yang akan mendukung. Tapi kalau pemilihan kepala daerah tentunya ini kan mungkin sudah membawa nama
kelompoknya, yaitu marga, kesukuan, ya sudah terlihat polarisasi masyarakat terkotak-kotak itu akan terlihat. Nah, disinilah perlu kedewasaan kita semua pihak. Bagaimana kesuksesan pilkada ini pada goalnya terlaksanakan lancar, tidak cukup dengan faktor keamanan, tapi berbagai faktor itu sangat mempengaruhi, yaitu dari segi penyelenggara, kemudian juga partai politik, elit politik, juga para kontestan bakal calon yang berkontestasi, itu sangat mempengaruhi paling faktor besar. Oke. Polisi kita sudah memetakan kah ada calon bakal akan terjadi, misalnya terjadi gesekan-gesekan di masyarakat atau bisa jadi terjadi polarisasi di masyarakat dengan pilkada ini? Ya, tentunya kita sudah jauh-jauh hari ya melakukan pemetaan, mengidentifikasi potensi-potensi yang bisa menjadi pemicu. Ya. Nah, tentu kita sudah petakan itu apa yang menjadi potensi kerawanan, dan dari hasil pemetaan itulah kita melakukan langkah-langkah upaya-upaya pencegahan. Awal, ibaratnya pemilihan kepala daerah ini kita bentuk ada pra pelaksanaan maupun pasca. Pra ini kita harus lakukan langkah-langkah kepolisian yang persuasif begitu ya, melakukan pendekatan, himbauan Kamtibmas, menciptakan Kamtibmas menjelang pilkada supaya siap saat pilkada, termasuk juga saat pelaksanaan kita tentunya kita plotting, kita siapkan seperti itu. Oke. Ini kaitannya dengan daerah-daerah kita yang ada di Kabupaten Merauke ini. Ada beberapa daerah yang menurut pandangan masyarakat ini juga potensi kerawanannya juga masih ada ini. Dari kepolisian sendiri juga, apakah daerah-daerah yang sudah dipeta-petakan ini apa langkah-langkahnya nanti ini buat misalnya buat masyarakat untuk menjaga keamanan di daerah-daerah tersebut? Begini, dari sampai tingkat bawah kita ini kan ada polsek, ada pol subsektor, di bawahnya lagi ada pospol, dan paling di kampung itu ada Babin Kamtibmas berkolaborasi dengan Babinsa dan kepala kampung. Nah, mereka dari tahap sekarang dalam rangka calling system. Kalau kemarin kita sudah melaksanakan KKR di sini di Taman Mandala, itu sebagai bentuk mengedepankan peran agama untuk menyadarkan kita semua indahnya kedamaian menuju pilkada. Jadi supaya tidak ada kegiatan-kegiatan yang bersifat provokasi, anarkisme, semuanya penuh dengan kesejukan. Dilakukanlah calling system, yaitu dengan pendekatan keagamaan, yaitu KKR kemarin. Di kabupaten lain ada juga mereka melaksanakan tablik akbar dengan mendatangkan pendeta saat KKR, mendatangkan ustadz saat tablik akbar, memberikan siraman-siraman rohani tentang indahnya hidup rukun, damai, karena ini supaya menekan angka gesekan di saat pilkada seperti itu. Baik, Pak Kapolres, kalaupun demikian, apa yang seharusnya diperhatikan sama masyarakat kita ini, terutama dalam rangka menuju 27 November pilkada nanti ini? Ya, kalau menurut saya, ya, memang ini adalah suatu pesta. 5 tahun sekali menentukan pemimpin kabupaten maupun hal yang baru provinsi, gubernur. Nah, saya yakin semua masyarakat memiliki pandangan jagoan kontestannya masing-masing. Ya, kita berharap dari masyarakat, boleh kita itu mengagungkan jagoan kita, namun janganlah terlalu fanatismenya terlalu berlebihan. Betul-betul membela mati-matian, namun nanti ujung-ujungnya juga terprovokasi karena jagoannya tidak menang, sehingga disulut sedikit, diprovokasi sedikit, melakukan tindakan-tindakan yang merugikan. Harapan kita masyarakat cerdas, kemudian juga berpikir secara jernih, rasional,
dalam menentukan pilihan yang menurut hati nurani saya, ibaratnya, oh bapak ini yang menurut dia, sudah datang ke TPS, salurkan hak suara, coblos siapapun menurut keinginan masing-masing, sudah sebatas itu. Jangan terpengaruh dengan ajakan, ujaran kebencian, kemudian kampanye yang bersifat kampanye hitam. Nah itu kita harapkan janganlah. Dari amatan kepolisian sendiri sampai saat ini potensi polarisasi di masyarakat itu akan terjadi? Sampai saat ini belum terlihat ya, belum terlihat signifikan. Namun pandangan-pandangan beberapa segelintir, kita juga kan patroli cyber, jadi melihat situasi kondisi di dalam media sosial, seperti apa kontestan itu dilempar sebagai isu, kemudian bagaimana tanggapan para masyarakat. Nah itu kita amati, dan sebatas itu sampai saat ini masih kategori ya masih kondusif lah, seperti itu. Belum betul-betul terlihat keras gitulah. Ya karena masih tahapan, karena juga penentuan bakal calon juga belum gitu ya. Pak Kapolres, ini menarik soal media sosial ini. Kita tahu bahwa perkembangan dunia media sosial kita ini, medsos-medsos yang cukup berkembang, yang sangat pesat sekali. Bahkan ini sampai merambah ke rumah tangga. Kaitannya dengan hal-hal atau adanya informasi negatif yang hoax istilahnya, yang ini sangat berkembang sekali di media sosial, yang juga bisa menyebabkan adanya konflik di masyarakat. Nah, untuk hal ini bagaimana peran dari kepolisian kita untuk melihat media sosial kita yang berkembang saat ini di Kabupaten Merauke ini? Ya, sangat ini adalah faktor luar biasa media sosial. Lebih dahsyat, media sosial ini memiliki pengaruh yang sangat besar. Sudah tidak zamannya lagi sekarang dengan cara konvensional untuk menyuarakan sesuatu di luar dengan cara lapangan. Ini sekarang sudah hebat sekali media sosial ini. Makanya media sosial ini apabila dimanfaatkan dengan cara yang tidak baik, akibatnya akan juga tidak baik. Contohnya melakukan ujaran kebencian terhadap calon lain, misalnya menghujat dan sebagainya, sehingga pendukung calon lain saling hujat-hujatan. Nah itu contoh negatifnya. Kemudian menyebarkan informasi yang tidak benar, menuduh mungkin pihak lain, calon lain begini yang tidak tentu, belum tentu kebenarannya. Ini kan rentan. Kalau dulu konvensional ketemu baru saling ejek, kalau sekarang tidak. Nah, ini menarik Pak Kapolres. Kalau kejahatan konvensional ini orangnya bisa kita temui langsung ya. Tapi kalau kejahatan cyber ini, bagaimana penanganan dari kepolisian kita? Kita memang sudah bentuk juga tim Polres kita di tingkat Polres, tapi tetap kita koordinasi dengan tingkat Polda. Karena teknologi IT yang lebih mumpuni, yaitu satuan atas tingkat Polda. Di sana sudah ada subdit cyber. Kalau di kita ini baru tim untuk patroli di media sosial yang mengidentifikasi kira-kira pihak-pihak yang rentan melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ITE ini, seperti itu. Itu ada timnya. Apabila ditemukan dan itu membahayakan, menimbulkan sebuah konflik antar kelompok yang luar biasa, ini harus kita tindak lanjuti, baik dengan penegakan hukum maupun penyadaran kepada yang bersangkutan untuk tidak melakukan hal-hal sedemikian rupa lagi, seperti itu. Baik. Pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Merauke, dan kita masih bersama Kapolres kita, Kapolres Merauke Iketut Suwarnaya. Dan tentunya Anda yang mendengarkan kami, dengarkan terus perbincangan kami di sini. Pak Kapolres, terkait dengan keamanan dan situasi keamanan kita di wilayah Kabupaten Merauke, tentu masyarakat juga sudah pada tahu.
Tapi ada begini, Pak Kapolres, bahwa kadang-kadang kita lihat ada juga polisi yang turun ke masyarakat, ini jadi petani ini. Ini apa ini? Bisa dijelaskan kepada masyarakat kita ini? Iya. Babin Kamtibmas kita ini kadang-kadang ada juga nih nimprung-nimprung ke petani, bantu-bantu petani, nanam, bimbing-bimbing petani. Maksudnya apa ini? Ya, jadi begini ya. Kepolisian itu memang tugas pokoknya itu adalah melihara Kamtibmas, kemudian melakukan penegakan hukum, kemudian melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Tugas seorang polisi selain tugas pokok tadi, memang masih ada tugas-tugas yang bersifat kemanusiaan yang tersentuh dalam tugas tadi, melindungi, melayani itu, mengayomi masyarakat. Nah, sifatnya mereka pendampingan dialogis dengan para petani, kemudian menghadirkan sosok Polri di tengah-tengah masyarakat, di daerah terpelosok, di kampung-kampung. Kalau memang di kampung itu ditemukan orang berkebun, ya Babinsa, Babin Kamtibmas datang ke sana untuk memberikan rasa kenyamanan bagi mereka. Ada juga yang memang petugas kita mahir di bidang pertanian. Ada petugas kita itu yang membimbing para masyarakat untuk menjadi petani yang sukses seperti apa. Menstimulan mereka yang tadinya lahannya tidur, berikan gambaran, sehingga untuk membangkitkan mereka untuk mau menggarap lahannya sehingga menjadi suatu hal yang memiliki nilai profit seperti itu. Nah, ini tapi tidak terlepas dari tugas pokok. Nah, itu sebagai bentuk hadirnya kita Polri di tengah-tengah masyarakat. Ini program Polri juga. Iya, ada memang. Tapi bukan berarti mau mengambil lahan pertanian ya? Jauh sekali itu. Baik. Ya, jadi petani-petani kita rupa-rupanya juga dalam beberapa kesempatan kami juga menanyakan kepada para petani kita, tentu mereka bersyukur sekali kepengetahuan mereka yang terbatas. Rekan-rekan dari polisi, Babin Kamtibmas membimbing bagaimana cara menanam dan juga bagaimana merawat itu dan mendapatkan hasil yang cukup bagus. Dan Babin Kamtibmas kita ini tidak saja di kampung-kampung, bahkan sampai kampung-kampung terjauh juga membantu para petani kita ini. Betul. Baik, Pak Kapolres, kaitannya dengan ulang tahun 1 Juli nanti. 78 tahun, kalau kita ibaratkan manusia ini sudah uzur sekali. Belum tentu sampai kita belum tentu kita sampai kayak begini. Kalaupun kita mau merefleksi diri ataupun kita mengkoreksi diri di 78 tahun ini, apa Polri kita saat ini? Ya, tentunya sebuah organisasi, lembaga itu masih jauh dari sempurna ya. Setiap tahun kita berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena rohnya itu adalah polisi hadir untuk masyarakat, memberikan rasa nyaman, rasa aman, kemudian perlindungan bagi masyarakat yang positif ya, bukan berarti termasuk mungkin pelaku kejahatan, bukan berarti lindungi dalam hal melakukan kejahatan, namun dilindungi dalam supaya tidak menjadi korban amuk massa. Apalagi masyarakat yang kegiatannya positif berhak mendapat perlindungan. Itu hadirnya kita. Nah, organisasi kita tetap selalu berbuat, namun meskipun masih ada hal-hal dalam 1 tahun ini, kalau dulu kan 77, sekarang 78, ada hal-hal yang perlu dimaksimalkan. Memang kita selalu berupaya untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan apa yang bisa menjadi kepuasan bagi masyarakat. Namun tentunya ada keterbatasan kita juga, keterbatasan berbagai hal, sehingga kita tetap meskipun dengan keterbatasan tetap memprioritaskan mana yang kira-kira untuk kemaslahatan yang lebih besar. Seperti itu. Pak Kapolres, kita tahu bahwa citra polisi kita ini sedang disoroti tentunya oleh oknum-oknum di dalam tubuh Polri sendiri dengan tingkah dan ulahnya. Nah, kalaupun kita mau merefleksi ke dalam, bagaimana Polri itu seharusnya, misalnya dengan anggota sendiri ini?
saya sering sampaikan ya kepada jajaran di bawah, kita ini baju coklat, selama kalian menggunakan baju coklat ini, kalian adalah memiliki keterbatasan dalam bertindak. Karena gerak kita dibatasi, tidak bisa lagi harus berperilaku, gerak tubuh yang kira-kira tidak pas dipandang mata. Apalagi sifatnya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasat mata, dengan mudah mata melihat. Nah, seperti itu kami tekankan kepada anggota untuk meminimalisir anggota ini menjaga nama baik institusi. Sehingga tersadar oleh mereka yang dulunya mungkin saat sebelum menjadi polisi, mereka ini adalah masyarakat sipil yang pergaulan mungkin di luar batas gitu, tidak positif. Tapi begitu sudah dididik menjadi anggota polisi, dididik sekian lama dan sah menjadi polisi, semua harus terbelenggu dalam aturan yang ada dalam institusi kepolisian. Anda melanggar, ada aturan yang menunggu, kode etik maupun disiplin. Ya, ada banyak sanksi, bisa tunda pangkat, dalam sel, masuk sel, kemudian ada yang sampai pemberhentian dengan tidak hormat. Itu yang kita berikan penekanan kepada anggota. Pak Kapolres, kita akan lanjutkan perbincangan kita, tapi kita dengarkan dulu yang satu ini. Baik. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.